kita mulai pelajaran, Ibu lihat dulu kebersihan kelas kita, ya. Rangga, tuh ada sampah di dekat kursinya, di bawah mejanya, perhatikan dulu di bawah meja ada laci. Kalau ada, buang dulu ke tong sampahnya itu supaya pembelajaran kita lebih berkah dan menjadi lebih bermakna. Alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu, ya. Kepada ketua kelasnya Dika, harap pimpin teman-temannya untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Audi, ya. Kalau Audi, orang tuanya sudah ada chat ibu tadi memberitahukan kalau dia sakit. Kalau Livia dan Fani mana? Nggak tahu, berarti Ibu Alfa ya, tanpa keterangan. Jadi kalau kalian tidak masuk sekolah, harap untuk mengirim surat atau memberitahukan ya, dengan temannya boleh, atau langsung ke grup WA kita. Sebelum kita mulai pelajaran kita, maka baiknya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Kita perkembangbiakan secara kawin atau dengan cara penyerbukan dan pembuahan ya. Setelah penyerbukan dan pembuahan dia akan menghasilkan biji. Jadi semua tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan biji itu perkembangbiakan secara generatif. Sekarang coba kalian sebutkan contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara generatif. Ibu mulai dari Dika. Durian. Apa? Semangka. Terus rambutan. Kelakar. Cabai. Sudah ada lihat. Jambu. Hah? Timun. Dan masih banyak tanaman-tanaman lain ya, buah-buahan lain yang berkembang biak dengan cara generatif. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
sekarang kalian, sebelum kita belajar ke pembelajaran yang utama, kalian nanti tidak boleh ribut ya, karena takut mengganggu kelas-kelas yang lain. Terus saat nanti kita diskusi, tidak boleh ada yang ribut terus mengganggu kelompok yang lain. Dan apabila kalian ingin keluar mau kemana, itu harus izin terlebih dahulu. Dan apabila ingin bertanya atau untuk menjawab pertanyaan, itu harap ditunjuk tangannya dulu, ya, mengangkat tangannya, baru boleh menjawab. Sekarang kita sama-sama tepuk semangat dulu supaya Ibnu lebih bersemangat, karena Ibu kan sepertinya kurang bersemangat ya ini. Cynthia juga sepertinya kurang bersemangat, ya. Rangga, sudah siap tepuk semangat? Ayo kita sama-sama tepuk semangatnya ya. Tepuk semangat. Sudah semangat atau masih kurang semangat? Nah, kenapa? No, ngantuk. Sudah lebih bersemangat? Dan sekarang kalian perhatikan di layar komputer di sini. Jelas nampak gambarnya? Nampak. Setiap tanaman yang berkembang dengan cara yang sama, apa manfaat dari tanaman tersebut? Ini nanti akan kalian jawab di saat kalian nanti berdiskusi ya. Terus ada lagi di sini tentang ide pokok. Terus ini juga akan kalian jawab di saat diskusi kelompok. Nah, Ibu bentuk kelompok. Kelompoknya Dika bergabung dengan Safira dengan Ezil. Terus kelompok ini di depan gabung dengan kelompok yang di belakang ya. Posisinya sekarang diatur. Kursinya tinggal dipindah ke samping. Sekarang setelah kalian bentuk kelompok, kalian perhatikan di layar ya. Sekarang kita akan menyaksikan video pembelajaran. Nih, nanti kalian catat poin-poin penting dari video pembelajaran ini. Sudah siap semuanya? Ya. Sudah. Nah, perhatikan ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel YouTube Guru Belajar 86 Media. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Mari kita simak penjelasannya. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Tumbuhan baru yang terbentuk berasal dari pertumbuhan dan perkembangan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan vegetatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa melalui bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami adalah spora, umbi batang, umbi lapis, tunas, stek daun, akar pinggang, geragi, dan umbi akar. Berikut penjelasan contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang pertama, spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu jamur, lumut, dan paku. Yang kedua, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Ujung batangnya menggembung dan membentuk umbi. Umbi adalah tempat untuk menyimpan cadangan makanan yang mengandung karbohidrat. Contoh tumbuhan yang berkembang
Yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan daun berdaging dan berfungsi sebagai makanan cadangan. Di tengah lapisan umbi terdapat tunas. Tunas yang terbentuk di tengah umbi lapis disebut siung. Siung yang terpelihara akan menghasilkan umbi baru yang lebih banyak. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang daun, dan bunga lilin. Yang keempat, tunas. Tunas merupakan bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk. Tunas muda akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya, sehingga terbentuklah rumput. Tunas tidak bergantung pada induknya, meski induknya ditebang, tunas akan tetap tumbuh. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, bambu, dan tebu. Yang kelima, tunas adventif atau stek daun. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di luar bagian batang. Tunas adventif dapat ditemukan pada bagian tepi daun atau akar tumbuhan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif antara lain sukun, kesemek, dan cocor bebek. Sukun dan kesemek memiliki tunas adventif pada akar, sedangkan cocor bebek memiliki tunas adventif pada daun. Yang keenam, akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah bagian batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Akar tinggal pada tumbuhan berguna untuk menumbuhkan tunas baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal yaitu kunyit, temulawak, jahe, lengkuas, dan alang-alang. Yang ketujuh, geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang tumbuh di atas tanah atau di dalam tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Tunas-tunas baru yang terbentuk akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang tidak bergantung pada induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi yaitu semanggi, stroberi, pegagan, dan rumput teki. Yang kedelapan, umbi akar. Umbi akar adalah bagian akar yang membesar karena menyimpan cadangan makanan. Umbi ini tidak memiliki tunas dan tidak berbuku-buku. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu wortel, singkong, lobak, dan dahlia. Demikian penjelasan tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Dari video pembelajaran tadi, kalian lihat ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, itu yang mau bertanya. Ya. Yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? Tidak kawin. Tidak kawin. Yang lain? Ada jawaban yang lain? Lebih keras suaranya Safira. Nah, oh sama. Ya. Kalau perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tidak kawin. Dia tidak melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Ya. Nah, jadi kalau perkembangbiakan vegetatif, nah ya. Kalau perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan dari dirinya sendiri, dari tubuh individu tumbuhan itu sendiri. Jadi dia tidak perlu tumbuhan yang lain ya, dia sendiri yang berkembang biak. Nah, tadi disebutkan cara perkembangbiakannya apa saja yang ada di video pembelajaran tadi. Ada umbi akar, umbi lapis, kemudian ada akar tunggal, umbi batas, terus umbi batas.
Geragi. Oh, ada lagi tunas atensi. Nah, sekarang kalian ibu minta mengambil tanaman yang ada di depan, ya. Kalian pilih satu tanaman yang ada di depan, terus dengarkan dulu sebelumnya supaya lebih jelas nih. Kalian pilih tanaman yang ada di depan, terus nanti kalian bisa mengelompokkannya, mengklasifikasikannya nanti dia berdasarkan cara yang mana, ya. Tumbuhan yang ada di depan sini nanti kalian pilih caranya, kalian diskusikan dengan temannya, nanti tentukan dia menggunakan cara yang mana berdasarkan tadi video pembelajaran yang sudah kita lihat, apakah kalian mengingatnya atau tidak, ya. Terus nanti kalian akan membuatnya dengan tabel, ya. Buat tabel, jadi nanti ada berikan lembaran tugasnya. Nanti di sini kalian tentukan daftar tabelnya. Ini lembar kerjanya kalian kerjakan, terus nanti kalian presentasikan, ya. Ini LKPD pertama yang dijawab. LKPD yang pertama. Nah, di sini kalian coba perhatikan dulu LKPD lembar kerja penilaian lembar kerja peserta didiknya. Di sini sudah halaman pertama. Di sini petunjuknya ada, tulis identitas anggota kelompok, tulis di lembar yang sudah disiapkan, tulis nama kelompoknya. Kira-kira nih kelompok itu mau diberi nama kelompok apa? Nah, boleh yang ada di depan nama tumbuhannya. Kelompok apa kira-kira mau diberi nama apa? Kelompok water, kelompok bawah, atau kelompok apa? Mau apa? Pegagan. Berarti di sini kelompok pegagan. Kalau Sapira bawah. Kelompok bawah dan kelompok pegagan. Terus di sini kalian tulis anggota kelompoknya, ya. Tulis anggota kelompoknya. Kemudian jawab pertanyaan yang ada di belakang di sini. Diskusikan jawaban bersama kelompok. Jawablah setiap pertanyaan yang ada. Terus periksa kembali jawabannya sebelum
kerjasamanya, karena cara kalian bekerja sama juga ibu nilai. Selain dari hasil yang kalian kerjakan, ibu juga menilai prosesnya, bagaimana kalian bekerja sama, bagaimana kalian bersikap, itu juga ibu perhatikan. Dan selesai, kalau sudah selesai, tanaman yang sudah digunakan kembalikan ke kursi yang ada di depan ya. Nih. Nanti baru kalian presentasikan. Sekarang ibu mau berikan kalian perhatikan teks berikut ini. Nampak? Nampak. Nah, sekarang kalian boleh baca tulisan tidak hatinya, dibaca. Terus kalian tentukan ide pokoknya. Coba Dika baca dulu yang paragraf pertama. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat berkembang biak untuk mendapatkan organisme baru dari induknya. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Lanjut coba si Ibnu. Yang kedua. Perkembangan generatif pada tumbuhan adalah proses produksi melalui penyerbukan angin dengan bantuan angin dan serangga. Kemudian ada alternatif lain jika dirasa perkembangbiakan generatif kurang efektif, yaitu dengan perkembangbiakan vegetatif. Lanjut Rangga. Perkembangan tumbuhan dengan cara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ada banyak cara tumbuhan itu berkembang biak. Dengan vegetatif alami seperti apa? Tinggal mencoba spora, umbi lapis, umbi atap, umbi batang, lagi telur, tunas dan efektif. Sekarang coba kalian perhatikan dari tiga paragraf ini, yang mana yang merupakan ide pokok? Bisa menentukan ide pokoknya? Bisa. Coba Safira. Yang mana ide pokok paragraf pertama? Berada di mana? Adalah makhluk hidup yang dapat berkembang biak untuk mendapatkan organisme baru dari induknya. Ya, ini adalah ide pokoknya.
Kalau paragraf kedua, Cynthia, paragraf kedua yang mana ide pokoknya? Terus coba bantu teman di kelompoknya. Yang mana ide pokok yang kedua? Apa? Proses produksi Iya. Sekarang yang ketiga, angkat tangannya. Siapa yang mau jawab ide pokoknya tadi? Gantian. Ada yang lain? Kalau tidak ada boleh yang tadi juga. Siapa yang bisa tunjuk? Nah, Safira. Perkembangan tumbuhan dan cahat vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ya, benar sekali. Berarti sudah bisa menentukan ide pokoknya. Sekarang kesimpulan dari paragraf ini. Kalau kesimpulan, kalian hampir bisa menentukan kesimpulan. Kalian bisa dengan cara seperti ini. Nah, cara membuat kesimpulan dari bacaan atau suatu buah paragraf itu yang pertama, baca dan pelajari semua paragraf yang disajikan, ya, dari awal hingga akhir yang tadi. Terus tentukan ide pokoknya. Kalian juga bisa menentukan ide pokoknya. Temukan kalimat atau kata-kata mana yang sering diulang atau sering digambarkan baik secara latihan maupun yang dipertanyakan. Kemudian tentukan kesimpulan berdasarkan ide utama yang dibahas dalam kalimat bacaan atau paragraf yang disajikan. Nah, jadi kesimpulan dari paragraf ini apa? Nah, kesimpulannya bisa dari gabungan dari ide pokok yang tadi kalian sebutkan. Ya, coba sekarang Ezil. Apa kesimpulan dari paragraf yang ada di depan? Membedakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan vegetatif. Kalau menurut Ezil itu, yang lain ada lagi. Jadi kesimpulannya kalian bisa gunakan tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat berkembang biak dengan cara generatif. Dia bisa juga menggunakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Jadi seperti itu. Sudah cukup untuk menyimpulkan atau menggambarkan dari kesimpulan semuanya ya. Untuk lebih jelasnya kalian perhatikan video pembelajaran berikut ini. Perhatikan lagi dan Halo, apa kabar? Kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Menjelaskan pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang banyak. Secara umum, teks laporan terdiri dari beberapa jenis, antara lain teks laporan hasil pengamatan, teks laporan perjalanan, teks laporan kegiatan, dan teks laporan peristiwa. Kali ini kita akan bahas teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan berisi: pertama, informasi atau pernyataan umum; kedua, kumpulan fakta atau hasil pengamatan; ketiga, kesimpulan. Bacalah teks laporan hasil pengamatan berikut dengan cermat. kalian perhatikan dibaca. Dari teks laporan tersebut, kita mendapatkan informasi. Pertama, singkong termasuk makanan pokok masyarakat Indonesia. Kedua, singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Ketiga, bagian tanaman singkong yang dijadikan sebagai makanan pokok adalah umbi akar. Selanjutnya, menentukan ide pokok dari teks laporan. Ide pokok berisi tentang ide yang mendasari dari teks laporan. Ide pokok dapat ditemukan pada kalimat utama. Kalimat utama terdapat di awal atau akhir paragraf. Ayo ingat kembali teks laporan sebelumnya. Perhatikan. Pada teks laporan tersebut, kalimat utama terdapat pada kalimat pertama. Dari kalimat utama, kita dapat menentukan ide pokoknya.
laporan biasanya tidak hanya terdiri dari satu paragraf saja, melainkan beberapa paragraf. Dari setiap paragraf, kita dapat menentukan masing-masing ide pokoknya. Agar lebih mudah memahami teks laporan, kita dapat menyajikannya dalam bentuk diagram. Berikut contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Selanjutnya, menentukan simpulan dari teks laporan. Simpulan adalah intisar akhir dari suatu teks laporan. Simpulan dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Cara membuat simpulan dari teks laporan: pertama, bacalah keseluruhan isi teks laporan dengan cermat. Kedua, lakukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Tiga, kumpulkan semua informasi yang akan peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Keempat, pernyataan akhir tersebut dinamakan simpulan. Ayo, ikuti kembali teks sebelumnya. Tentukan simpulannya. Berikut adalah informasi dari teks. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Ide pokok. Lebih jelas ya? Ini. Ide pokok adalah ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan karakter. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok ialah gagasan utama. Gagasan pokok dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti dari suatu paragraf. Tadi dari yang di video pembelajaran ini, ide pokok apa yang dicari di sini tadi? Tentang apa? Hah? Singkong, ya, tentang singkong. Terus apa manfaatnya? Bisa digunakan untuk apa? Kalau kalian sehari-hari pernah makan singkong? Pernah makannya? Pernah. Diapakan? Digoreng. Terus singkong rebus. Terus apa lagi? Olahan dari singkong. Oh, ada tapai singkong, kerupuk singkong, dan masih banyak lagi. Jadi singkong itu salah satu makanan utama ya di suatu daerah di Indonesia. Kalau mayoritas rakyat Indonesia itu makanan pokoknya adalah nasi, tapi ada sebagian daerah tertentu yang menjadikan singkong sebagai makanan utamanya. Dia bukan pakai nasi. Sekarang Ibu karena sudah jelas, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ibu berikan LKPD yang kedua. Tadi ada yang di lembar yang sudah diberikan di halaman ketiga. Coba lihat di lembar yang sudah Ibu berikan di LKPD yang tadi. Di sini ada LKPD untuk ini. Kalian bisa di sini kalian nanti bisa menentukan ide pokok. Di sini kalian bisa menentukan ide pokok dari teks bacaan yang sudah Ibu siapkan di lembar LKPD-nya ya. Dan terus kalian kembangkan ide pokok itu menggunakan bahasa sendiri. Bahasa sendiri di dalam kelompok ini. Terus simpulkan ke simpulannya. Ya. Di lembar yang sudah Ibu siapkan. Di sini. Yang di diagram yang sudah Ibu siapkan. Jadi kalian isi di lembar diagramnya ya. Ibu beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Di sini. Tadi saya ide pokoknya gimana? 1, 2, 3, 4. Ini tulis di spot. Oh, ya, berarti ya, kalau
Sudah selesai? Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan, ya. Kalau sudah selesai, nama kelompoknya sudah ditulis? Jangan lupa nama kelompoknya. Nama kelompoknya. Jangan lupa. Setelah ini kita akan mempresentasikan LKPD yang pertama yang tadi ya. Jadi kalian maju ke depan terus mempresentasikan yang tadi. Sudah? Dan setelah kumpulkan. Kelompok yang pertama untuk LKPD yang pertama ya, yang tadi kita membahas tentang tumbuhan ini. Itu kelompok Safira, maju dulu kelompok Safira. Sekarang nih, kalian perhatikan teman-teman yang mempresentasikan hasil diskusinya ya. Mempresentasikan hasil diskusi tadi tentang perkembangbiakan tumbuhan atau perkembangbiakan tanaman yang sudah disiapkan. Sudah siap? Nama tanaman ini adalah wortel. Cara berkembang biak umbi agar. Yang lain perhatikan ya. Ini namanya bawang merah. Cara berkembang biak umbi lapis. Ini namanya umbi jalar berkembang Ubi jalar. jalan berkembang biak dengan cara umbi agar. Ini namanya bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Ini namanya cacing bebek berkembang biak dengan tunas. Tunas apa? Tunas. Dengan tunas saja. Kalau ada yang tidak setuju, nanti itu ulangkan. Ini namanya jahe berkembang biak dengan akar tegal. Ini namanya kunyit berkembang biak dengan akar tegal. Ini singkong berkembang biak dengan cara umbi akar. Ya. Ada lagi? Boleh tepuk tangan dulu untuk temannya. Apakah ada yang tidak setuju dengan kelompok yang sudah tampil bahwa perkembangbiakannya? Apakah ada yang tidak setuju, tidak sependapat? Tidak ada. Kalau yang lain? Tidak ada.
Ini namanya pegaga berkembang biak dengan cara tunas. Ini namanya ubi jaran berkembang biak dengan ubi batang. Ini namanya singkong berkembang biak dengan ubi akar. Yang lain perhatikan. Kalau tidak cocok, tidak sesuai. Ini namanya bawang. Mana? Perlihatkan ke kawannya yang mana namanya bawang. Mana? Ini bawang merah berkembang biak dengan ubi lapis. Ini bawang putih berkembang biak dengan ubi lapis. Ini kunyit berkembang biak dengan cara ubi batang. Akar pindang. Ini serai berkembang biak dengan cara tunas. Belum kembali. Nah, ada yang tidak setuju dengan pendapat dari kelompoknya pegagan? Setuju? Ada yang tidak setuju? Safira, yang mana yang tidak setuju? Dengan yang sudah disebutkan. Kalau ini apa namanya? Pegagan. Berkembang biak dengan cara tadi? Tunas. Benar ini pakai tunas? Salah. Kalau menurut kelompok Dika, kalau pegagai bukan berkembang biak dengan cara tunas, tapi apa? Nah, apa Dika? Gerahi. Hah? Gerahi. Kalau menurut kelompok Dika, kelompoknya bawang. Menurut kelompok bawang, kalau yang ini apa namanya? Pegagan atau pegagan bahasa Indonesia. Ini berkembang biak dengan cara geragi. Tapi menurut kelompoknya pegagan, pegagan tadi, ini berkembang biak dengan cara tunas. Jadi yang benar ini berkembang biak dengan cara apa? Geragi. Pegagan, nih perhatikan. Padahal ini nama kelompoknya tadi. Kelompok pegagan, tapi dia itu masih keliru, ya. Nih perhatikan di Naino. Kalau pegagan ini berkembang biak dengan cara geragi atau stolon, ya. Ini stolonnya. Nah, ini stolonnya. Begitu dia memanjang, terus nanti akan tumbuh tunas baru. Nih, ini namanya stolon. Stolonnya, tapi bukan tunas menyebutnya, ya. Nah, terus ada lagi yang tidak setuju kalau menurut kelompok pegagan dari kelompok bawah. Ada lagi? Tidak ada lagi. Nah, boleh mana? Salah sebut, ya, singkong. Nah, singkong harusnya dia berkembang biak dengan cara apa? Iya, ubi akar. Tadi nyebutnya ubi batang. Berarti di sini kekeliruannya. Terus ada lagi yang lain? Nah, boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok pegagan. Di sini masih ada beberapa kekeliruan, ya. Jadi ibu mau meluruskannya. Di sini untuk kelompok pegagan, tadi yang kurang tepat itu adalah menyebutkan cara berkembang biakan dari pegagan ini. Pegagan berkembang biak dengan cara apa? Geragi. Ya, nah, terus kalau ada lagi yang tadi yang kurang tepat, di sini ada tanaman apa ya ini? Cocor bebek. Nah, di sini ada tunasnya. Nih, di daunnya ada tunas. Cocor bebek berkembang biak dengan cara apa? Tunas. Kalau menurut yang lain, tunas. Ini cocor
akar. Umbi? Nah, ini umbi jalan ini berkembang biak dengan cara umbi batang, bukan umbi akar ya. Nah, umbi batang. Kalau umbi akar seperti wortel dan singkong. Nah, jadi mata tunasnya ada di sini. Kalau umbi akar dia tidak memiliki mata tunas di umbinya, dia cuma ada di pangkalnya di sini. Seperti ini. Nah, terus sekarang kita lanjut ke presentasi yang kedua untuk LKPD yang kedua. Tadi ke kelompok bawah terlebih dahulu, sekarang kelompok pegangan yang terlebih dahulu. Mempresentasikan hasil dari diskusinya mengenai teks laporan hasil pengamatan. Ini ayo satu orang yang maju. Terus kelompok yang lain ada untuk memperhatikan apakah sesuai dengan tadi hasil diskusinya atau tidak ya. Pokok pertama adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf 3. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Paragraf 4. Dataran tinggi adalah daratan yang luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Ini menurut kelompok pegagan. Terus untuk kesimpulannya, paragraf D. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Wilayah pantai termasuk daratan rendah. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. ada yang berbeda dengan pendapat dari kelompoknya pegagan? Safira? Lain atau sama? Sama. Ya, sudah sesuai ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kita di sini. Jadi berdasarkan tadi dari hasil presentasi kalian masih terdapat tadi ada beberapa kekeliruan. Yang pertama tadi cocok bebek. Kalian sebutkan masih ini menggunakan berkembang biak dengan cara tunas, tapi ini yang sebenarnya adalah dengan tunas adventif ya. Nah, terus tadi umbi jalan ini seharusnya dia berkembang biak dengan cara umbi batang ya, jangan umbi, ini bukan umbi akar tapi umbi batang. Jadi harus diingatkan ya kelompok Safira dengan ini yang masih kurang tepat. Terus dengan tadi pegagan ini berkembang biak dengan cara apa? Ya, sudah pintar. Jadi sekarang sudah ingat. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Dari hasilnya yang ini kelompok Safira nilainya 80.
Jadi dua-duanya sudah tuntas ya, KKN-nya sudah tuntas. Terus yang mengenai ide pokok tadi, juga sudah sesuai semua karena sama. Jawabannya hampir sama. Di sini sama-sama nilainya 100 yang untuk ide pokok dan kesimpulannya. Nah, sekarang kalian Ibu minta kembali ke posisi semula. Ya, kembali ke posisi semula yang tadi yang pertama. Karena nanti Ibu akan memberikan tes formatif. Tapi sebelum ke tes formatif, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menurut kalian apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kalau menurut Tika, yang bagian menyenangkannya itu bagaimana? Saat apa yang Tika merasa senang? Hah? Senang tak? Senang. Saat apa yang merasa senang? Itu saat makan juga. Saat apa? Ada Merasa senang. yang kelompok. Saat kerja kelompok. Ya kan kena hati. Saat nonton video perkembangbiakan. Saat menonton video perkembangbiakan. Kalau tidak senang kan? Posisi duduknya dirapikan ya. Senang tidak? Senang saat waktu kerja kelompok. Kalau itu senang juga. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tes, ya. Ibu akan memberikan tes formatif. Yang tadi sudah Ibu berikan, jadi ini diberikan kembali. Ibu mau ngecek apakah ada kemajuan setelah kita mempelajari, setelah Ibu jelaskan dan setelah kita melihat video pembelajaran, apakah ada perubahan dari hasilnya yang pertama ya. Sekarang kalian jawab. Waktunya Ibu beri 5 menit ya. 5 menit mulai dari sekarang. Sudah Ika? Nggak boleh diajak teman ya, kita bagaimana sendiri. Sudah? Kalau sudah selesai boleh kumpulkan di atas meja di sini. Di sini ya. Ya, langsung duduk ke tempat duduk yang tadi ya.
hanya beberapa orang yang mendapat yang salah jawabannya. Dari 15 soal hanya beberapa orang, 2 orang yang menjawab, ada 3 pertanyaan yang salah. Jadi semuanya tuntas, semuanya melebihi dari KKM yang sudah ditentukan. Jadi sudah ada perubahan dari kertas yang awal. Kalau di awal tadi Ibu lihat nilainya banyak ya, tidak tuntas, hanya 4, 5. Nah, kalau sekarang sudah hampir rata-rata 80 ke atas nilainya. Nah, untuk pelajaran hari ini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, jadi kalau karena tadi pelajarannya sudah dari nilainya sudah balik, jadi sekarang kalian nanti akan Ibu berikan PR. PR-nya ada di bukunya halaman 37. Ya, untuk mengingat-ingat kembali ada di bukunya halaman 37 itu dikerjakan. Ya, rapikan tempatnya. Sudah rapi semuanya? Kalau sudah rapi, sebelum kita pulang, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, ketua kelasnya Ika ambil temannya untuk berdoa lagi. Kali-kali yang mau ikut pulang dulu. Sapira, pulang. Ezil. Canda. Cynthia. Ibnu, Ika, nah terakhir.